Hai guys, balik lagi sama SMS di sini dan kali ini saya ingin memberikan sedikit tips and trick bagaimana caranya dinamo bekas yang kalian beli baik dari teman, marketplace bisa menjadi lebih kencang dan mungkin bisa kalian pakai baik untuk fundraise ataupun untuk kejurnas. Penasaran gimana caranya? So check this out. Tuh, wah, ya. Di sesi kali ini saya ingin memberikan sedikit tips and trick pada kalian di mana sebenarnya caranya itu adalah sangat gampang. Namun harus diingat bahwa dinamo itu saat di break in otomatis umurnya semakin pendek. Jadi saat kalian ingin melakukan break in dinamo, pastikan dinamo itu kalian tahu penggunaannya buat apa. Misalnya kalian hanya untuk sekedar main fun, atau misalnya kalian untuk kejurnas, atau mungkin kalian untuk type attack. Tentu penggunaan dinamo berbeda-beda. So, semoga trik ini bisa membantu kalian. Check this out. Pertama-tama dinamo gue bersihin dulu. Dinamo yang gue beli, gue buka dari bungkusnya dan gue bersihkan. Kalian bisa membersihkannya memakai kontak cleaner, kalian bisa membersihkannya memakai ya banyak hal dan banyak cairan yang mungkin dijual di pasaran. Atau mungkin kalian mau membersihkannya menggunakan minyak break-in, why not? Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka membersihkannya menggunakan kontak cleaner. Karena selain membersihkan kotoran, itu juga berguna untuk membersihkan kerak-kerak ataupun ya sedikit kotoran, apa sih namanya saya bilang? Karat yang menempel. Untuk holder dinamonya sendiri, kalian mungkin punya banyak holder ya untuk menaruh dinamonya. Namun saya sendiri menggunakan item dari Pongo, di mana item ini sangat-sangat amat berguna apabila kalian ingin membreaking dinamo atau bahkan kalian ingin membuat dinamo ya sekedar refresh atau mungkin ya sekedar ditaruh dikit biar kelihatan keren, why not? Saya sangat suka dengan barang Pongo ini. Fun fact, saya nggak di endorse tapi saya beli sendiri dan memang saya juga kemarin kasih review dan memang itemnya sangat berguna. Nah, kalian bisa menanti akan ada banyak item-item dari Pongo yang saya review, tapi saya tidak mau terlalu lebar. Kita lanjut kembali ke dalam dinamo. Nah, dinamo ini yang tadinya itu saya sudah masukkan ke holder, saya akan bersihkan lagi, ya kan, sambil saya coba putar-putar. Apakah ada suaranya masih bagus, ataukah suara brushnya sudah putus? Karena apabila suara brushnya sudah tidak bagus, tentunya akan sangat beresiko untuk kita refresh. Meskipun kembali lagi, peraturan di Cengkres, peraturan di Kejurnas berbeda-beda dan tergantung penyelenggaranya. Pastikan selalu untuk mengecek terlebih dahulu regulasinya seperti apa, sehingga kalian bisa mempersiapkan mobil kalian dengan tepat dan nyaman. Saya membeli 3 buah atomic tune yang bekas, di mana 3 atomic ini saya sendiri pun tidak tahu bekasnya itu dipakainya seperti apa. Meskipun dibilangnya segel, meskipun dibilangnya untuk fundraise, tapi sekali lagi kita tidak tahu pemakaiannya seperti apa, di track seperti apa, karena metode pemakaian itu sangat mempengaruhi umur dari dinamo. Oke, saatnya kita ngebahas refresh. Di mana hal yang saya lakukan ini sangat gampang. Kembali lagi, metode break-in setiap orang berbeda-beda dan kebetulan saya menganggap metode ini salah satu metode yang paling potensial untuk finishing dinamo ataupun sekedar refresh dinamo-dinamo yang mungkin sudah pelan. Oke, trik refresh dari saya adalah seperti berikut, di mana saya memberikan 2,8 volt, yaitu maju ke depan selama 5 menit, dan mundur ke belakang tetap 2,8 tapi cukup 2,5 menit. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak 3 volt? Kenapa tidak 5 volt? Sebenarnya lebih gampangnya begini. Saat kalian juga untuk balapan, apakah mungkin kalian balapan itu memakai baterai 3 volt? Belum tentu. Meskipun di break-in, pasti rata-rata makainya di 2,9, 2,8. Nah, alasan saya menggunakan 2,8 karena itu adalah volt yang paling sering dipakai.
atau bisa dibilang volt aman di setiap track. 3 volt mungkin bagus, tapi 3 volt sendiri punya risiko kelontang. Kembali lagi, kelontang itu sendiri tidak hanya tergantung pada dinamo, tergantung juga pada layout, tergantung juga pada settingan mobil. Nah, kemudian kita bisa dengar suaranya dari yang sebelum sama yang sesudah. Oke guys, jadi bagaimana? Itu adalah teknik refresh yang saya biasa lakukan apabila saya membeli dinamo bekas ataupun saya sehabis melakukan break-in. Kenapa? Untuk mengetahui apakah voltnya masih naik turun di hantaran kumparan dinamonya itu. Dan ingat, kembali lagi, dinamo itu juga sangat berbeda. Karena dinamo sendiri itu adalah mass production. Jadi kadang kalian bisa menemukan 1 atau 2 dinamo yang mungkin potensinya tidak sebagus dengan potensi-potensi dinamo yang lain. Oleh karena itu, kalau kalian ingin break-in, saya sarankan kalian nge-break-in di mana ada tracknya. Kenapa? Di situ kalian bisa memastikan. Karena suara dinamo sendiri tidak menjadi jaminan apakah dinamo itu cepat atau lambat. Memang betul, suara dinamo yang tinggi bisa menghasilkan kecepatan yang tinggi. Tapi tidak berarti dinamo yang suaranya rendah atau halus tidak mempunyai torsi atau kecepatan yang tinggi. Gimana? Seru kan main Tamiya? Thank you for watching SBS. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa follow kita di Instagram, di Facebook, di YouTube. Dan apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Sama seperti yang saya katakan pada post-post sebelumnya, kita main untuk fun, kita juga main untuk berbagi ilmu. See you.